Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada perkuliahan kimia analitik. Jadi untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelumnya pada semester-semester sebelumnya biasanya pertemuan pertama itu diisi oleh koordinator mata kuliah, yakni Prof. Meta. Namun karena hari ini beliau sedang kurang sehat, maka dihentikan oleh saya. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan materi terkait titrimetri. Pada pembahasan tentang analisa secara titrimetri ini terdapat 5 sub-sub pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah detection of endpoint. Maksudnya ini adalah titik di mana perubahan pada reaksi itu mulai terdeteksi. Misalnya contohnya saja terjadi perubahan warna. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan yang dibutuhkan pada analisa titrimetri. Yang keempat adalah asidimetri dan alkalimetri. Yang kelima adalah indikator yang biasa kita gunakan dalam titrasi asam basa. Analisa titrimetri itu sendiri kita kenal dengan sebutan titrasi. Mungkin adik-adik sudah familiar atau sudah pernah melakukan proses titrasi itu sendiri. Jadi titrasi ini merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah kita ketahui. Nah, massa zat yang dilarutkan di dalam larutan dengan konsentrasinya yang tidak kita ketahui itu dihitung dari volume larutan standar yang kita gunakan, persamaan kimia, dan massa molekul relatif dari senyawa yang bereaksi tersebut. Nah, contohnya saja misalnya kita ingin mengetahui kandungan vitamin C di dalam suatu larutan. Nah, kita tidak tahu nih berapa kandungan vitamin C yang terlarut di dalam larutan tersebut. Nah, biasanya kita menggunakan salah satu metode yang kita lakukan itu dengan titrasi iod. Di dalam analisa titrimetri itu sendiri atau titrasi ada beberapa hal yang harusnya kita familiar. Yang pertama itu adalah larutan standar. Larutan standar atau senyawa reaksi ini adalah suatu larutan yang benar-benar telah kita ketahui konsentrasinya. Kemudian yang kedua adalah larutan yang tidak kita ketahui konsentrasinya atau larutan sampel kita. Nah, larutan inilah yang akan nantinya dititrasi. Nah, proses penambahan larutan standar ke dalam larutan yang tidak kita ketahui konsentrasinya atau sampel kita hingga terjadi reaksi kita sebut dengan proses titrasi. Nah, titik di mana reaksi tersebut selesai kita namakan dengan titik ekivalen. Nah, apa indikatornya misalnya reaksi itu selesai? Indikatornya biasanya terjadinya perubahan warna. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab detection of endpoint. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, maksud dari detection of endpoint ini adalah titik di mana reaksi sudah mulai terdeteksi. Nah, endpoint ini dapat dideteksi melalui perubahan fisik yang dihasilkan dalam campuran reaksi itu sendiri ataupun dengan penambahan reaksi tambahan yang kita kenal dengan sebutan indikator. Nah, at the completion of the reaction, indikator ini akan menunjukkan perubahan, misalnya saja terjadi perubahan warna atau kekeruhan pada sampel yang telah dititrasi. Nah, dalam titrasi yang ideal, titik akhir atau endpoint ini biasanya bertepatan dengan titik geometrinya. Akan tetapi di dalam praktiknya biasanya terdapat beberapa perbedaan kecil. Nah, perbedaan yang kecilnya inilah kita sebut dengan titration error.
Nah, selanjutnya kita masuk ke requirement for a reaction in the titrimetric analysis atau persyaratan di dalam analisa titrimetri. Yang pertama adalah zat yang jumlahnya ditentukan dengan analisis titrimetri ini harus bereaksi sepenuhnya dan harus bereaksi cepat dengan penetrasi atau reagen ataupun larutan standar yang kita gunakan. Nah, yang kedua adalah reaksi harus berlangsung dengan cepat dan harus ada perubahan fisik ataupun kimia pada titik ekivalennya yang dapat terdeteksi oleh indikator. Nah, pada slide ini terlampir gambar proses titrasi ya. Nah, ada biuret, kemudian ada zat penetrasi atau larutan penetrasi. Nah, zat penetrasi ini adalah larutan yang telah kita ketahui konsentrasinya. Kemudian ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini berisi sampel kita atau larutan yang akan kita titrasi. Kemudian ada indikator. Nah, biasanya sebelum proses titrasi kita lakukan, kita tambahkan indikator terlebih dahulu. Nah, indikator yang kita tambahkan biasanya sebanyak 2-3 tetes atau tergantung hingga biasanya terjadi atau muncul reaksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan asidimetri dan alkalimetri. Apa maksudnya? Nah, di dalam analisa titrimetri dapat dilakukan untuk berbagai jenis reaksi. Kemudian larutan standar yang kita gunakan di dalam proses titrasi itu ada bermacam-macam. Ada larutan standar yang sifatnya asam dan ada pula larutan standar yang sifatnya basah. Nah, ketika di dalam proses titrasi kita menggunakan larutan standar yang sifatnya asam, maka kita sebut dengan proses asidimetri. Namun ketika dalam proses titrasi kita menggunakan larutan standar yang sifatnya basah, nah proses tersebut kita sebut dengan alkalimetri. Nah, dalam estimasi kuantitatif melalui analisis titrimetri ini sendiri, konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan molaritas. Maksudnya adalah satuan molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan di dalam 1 liter larutan. Nah, ini ada contoh perhitungan atau konsentrasi larutan molaris dalam satuan molaritas ya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa di dalam analisa titrimetri ini kita mengenal larutan standar. Nah, larutan standar ini adalah larutan yang telah kita ketahui konsentrasinya. Nah, larutan standar ini dia harus stabil pada suhu ruang. Nah, pada larutan standar ada yang kita kenal dengan sebutan primary standard. Nah, primary standard ini adalah senyawa dengan tingkat kemurnian tinggi di mana jumlah total pengotornya itu tidak melebihi 0,01 hingga 0,02%. Nah, lantas caranya bagaimana kita membuat larutan standar itu sendiri dari si primary standard ini? Nah, caranya gampang. Kita hanya menimbang dengan si primary standard ini sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Kemudian kita larutkan dengan aqueous pada volume tertentu.